This is not a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mas, mana? Nepangaken ini pakai bahasa Indonesia apa Jawa, Pak? Terserah apa yang kau coba sarap. Nggih, matur nuwun sanget. Niki kula Hafid saking PTIK Fakultas Tarbiyah semester akhir semester 9. Lajeng dia nggih pernah teng Tebu Ireng sekitar tahun 2011 sampai 2016. Sebelumnya untuk waktu panjenengan sampai jam berapa bisa wawancara atau bebas gitu? Bebas. Oh, nggih. Nggih. Mbak menawi enten kegiatan yang lain. Sebelumnya ini saya sampaikan bahwa awal tahun itu saya mengajukan judul ini peran Kiai Haji Salahuddin Wahid dalam transformasi pendidikan di pesantren Tebu Ireng rentan tahun 2006-2020. Kemudian untuk sumber datanya, penelitiannya menggunakan library research. Jadi mengumpulkan data-data dari buku-buku. Awalnya seperti itu, kemudian sudah selesai. Kemudian pada akhir November sudah sidang. Namun ada dua hal penting yang menjadi poin yang harus mungkin diperbaiki. Yang pertama adalah karena library research kajian pustaka, maka dikhawatirkan ada plagiasi. Nah, kemarin sudah cek plagiasi cukup aman, mungkin tinggal beberapa aja. Nah, kemudian yang kedua, karena ini menyangkut kualitatif, maka sebisa mungkin jangan hanya buku itu dari pengujinya, maka library research itu diganti menjadi file research atau studi lapangan sebenarnya dengan penambahan wawancara langsung kepada pihak pesantren. Nah, maka dari itu saya mengajukan diri untuk kesediaan Gus Gofar untuk bisa mewawancarai panjenengan dalam rangka melengkapi
melengkapi skripsi yang berjudul Peran Salahuddin Wahid dalam Transformasi Pendidikan di Pesantren Tebu Ireng 2006 sampai 2020. Nah, mungkin langsung saja untuk poin-poin pertanyaannya ada 6. Ada 6. Yang pertama, bagaimana sosok Kiai Haji Salahuddin Wahid di mata Sivitas Akademika Pesantren Tebu Ireng? Langsung jawab. Iya. Satu-satu aja ya. Iya. Ya, terima kasih. Pertanyaan nomor 1, bagaimana sosok Gus Solah di mata Sivitas di pesantren Tebu Ireng? Menurut saya sih bahwa beliau ini menjadi panutan yang visioner ya, bahwa dengan apa yang dilakukan beliau melakukan sekumpulan permasalahan yang ada di pesantren. Dengan itu dia kemudian melihat mendapat catatan terkait dengan apa yang harus perlu ditingkatkan. Kemudian juga mengacu pada bahwa pesantren Tebu Ireng zaman Mbah Hasyim dengan zaman sekarang itu disandingkan apa yang menjadikan kelemahan pada era-era yang terakhir, sehingga dengan itu beliau mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bagaimana mengembalikan pesantren Tebu Ireng pada posisinya, dan itu juga bukan hal yang mudah ya. Taruh aja ketika saat dia datang itu jumlah siswa, jumlah santri yang ada kurang dari 1.000, sehingga kemudian jumlah unit-unit pendidikan yang ditawarkan juga ada beberapa, dan menurut masukan dari beberapa orang termasuk yang ada di Tebu Ireng maupun yang ada di luar Tebu Ireng bahwa ada yang hilang dari Tebu Ireng itu, dan yaitu inisiatif itu membuat mualimin untuk menghadirkan kembali pesantren Tebu Ireng yang yang dari masalah kitab kuning surat. Jadi di mata Sivitas apa yang ada di pesantren Tebu Ireng ini menjadi satu panutan yang akan membawa pesantren Tebu Ireng kepada era yang lebih maju lagi. Kira-kira itu. Nanti tolong dikembangkan. Jadi yang saya tangkap adalah beliau di mata Sivitas Akademika itu adalah panutan yang visioner di dalam membawa Tebu Ireng, yang dari ketika beliau hadir hanya beberapa santri, bahkan saya baca juga di buku itu hanya sekitar 300 Gus. Iya, Sekitar 800-an, 700 sampai 800 kalau nggak salah. 700 sampai 800. Ini nanti di kelas. Sampai dari 700 sampai 800
kemudian menjadi banyak, tidak hanya jumlah santri atau muridnya, tetapi unit pendidikan juga berkembang ya. Unit pendidikan Ya, bahkan semakin banyak sama. tawaran yang tawaran macam pendidikan yang di apa dihadirkan oleh pesantren tertentu. Malah Termasuk ditawarkan. dan saya dan lain sebagainya. Oh, Tebireng ditawari gitu terus apa gimana? Gimana? Tadi Bukan ditawari, artinya bahwa dari beberapa seperti Mualimin, seperti iya. Mualimin itu kan juga dari Diusulkan. masukan-masukan beliau-beliau yang ada di internal Tebireng maupun yang ada di luar Tebireng. Nah, ini yang zaman bahasa yang hilang pada saat itu, sehingga Mualimin menjadi salah satu yang perlu dihadirkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya nomor 2, berbicara tentang transformasi pendidikan di pesantren Tebireng. Ini strategi apa aja yang dipakai Gus Solah dalam mewujudkan transformasi tersebut? Strateginya. Ya, untuk transformasi atau untuk meningkatkan tadi? Meningkatkan. Untuk meningkatkan kan, kalau transformasi kan memang dari ketika beliau datang hingga akhirnya kan ya sama. Ketika untuk meningkatkan itu beliau melakukan evaluasi. Ya, evaluasi itu bisa dari inputannya, jadi calon santri, kemudian juga dari sisi kurikulum. Yang ketiga juga dari sisi SDM dari Dewan Guru. Dewan Guru dan sehingga pengurus ya. Iya. Guru dan Ustaz. Dari sisi inputan calon siswa untuk mendapatkan calon siswa yang baik, sehingga punya kemampuan untuk menimba ilmu dengan baik, maka dilakukan seleksi ya. Salah satu seleksinya dilakukan melalui seleksi potensi akademiknya. Yang kedua, seleksi melalui psikotes untuk melihat tingkat tingkat ketahanan anak ini ketika dalam belajar, termasuk juga tingkat intelijensinya. Dengan begitu lembaga dalam hal ini mendapatkan calon siswa yang memang punya standar kemampuan yang minimal yang harus dipunyai. Yang kedua tentang kurikulum. Saya kira juga beliau melakukan satu kerjasama dengan beberapa lembaga yang membidangi itu, salah satunya dengan yang ada di Al-Falah, kalau saya lupa ya namanya, tapi itu adalah komite pendidikan Islam KPI kalau nggak salah. Dan itu dilakukan evaluasi bagaimana mengefisienkan sehingga kurikulum itu betul-betul bisa dilakukan secara berjenjang, tidak tumpang tindih. Yang ketiga juga terhadap kemampuan guru. Kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di bidang pendidikan seperti UNESA maupun UM untuk melakukan asesmen terhadap kemampuan guru, baik itu dari sisi
bagaimana sebenarnya beliau bisa melakukan proses pengajarannya. Dari situ baru kelihatan mana yang bisa terus, mana yang harus kemudian dilakukan upgrade, peningkatan. Ada yang memang kalau memang sudah ada yang tidak punya kompetensi sama sekali ya dipindahkan kepada tugas-tugas yang lain. Jadi untuk strateginya beliau adalah evaluasi yang meliputi calon santri, inputnya, kemudian kurikulum serta sumber daya manusia. Ya. Baik, untuk mungkin selain evaluasi ada mungkin? Ya, di samping itu mungkin ya ada pelatihan-pelatihan ya, termasuk pelatihan bagaimana membuat karakter building, kemudian pelatihan-pelatihan untuk team building dan sebagainya, sehingga ada kekompakan, ada kerjasama di antara para pelaku yang ada di unit pendidikan tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman itu bisa dilakukan secara bersama. Itu pelatihan-pelatihan yang pernah dilakukan. Di samping itu di luar pendidikan formal, itu sebenarnya ujung tombak untuk membina karakter santri itu adalah di pondok. Sehingga yang menjadi perhatian adalah bagaimana pembina yang ada di garis terdepan untuk membina para santri itu bisa melakukan tugasnya dengan baik. Untuk bisa melakukan tugas dengan baik, salah satunya harus ada pembekalan. Pembekalan dalam arti bahwa apa yang dia lakukan itu baik secara komunikasi, kemudian dari keilmuannya dan sebagainya, itu termasuk psikologinya, kedisiplinan dan lain sebagainya perlu untuk dilakukan pelatihan dan dalam diklat. Maka beliau kemudian berinisiatif membentuk diklat untuk para kader pesantren yang akan ditugaskan di garis depan di dalam menangani para santri sebagai pembina. Saya menangkap untuk strateginya itu evaluasi, kemudian pelatihan karakter building, kemudian yang ketiga selain di unit pendidikan formalnya ini ujung tombak pendidikannya juga berada di pondok ya, dalam hal ini pembina. Maka dari itu pembina dilakukan pembekalan juga, baik itu dari kedisiplinan, komunikasi maupun lain sebagainya dengan adanya diklat tersebut, guys. Baik. Mungkin ada tambahan atau cukup untuk strategi? Cukup ya. Untuk yang ketiga, dalam hal pendidikan, apa wujud nyata hasil dari strategi tersebut? Yang jelas untuk melihat itu adalah hasilnya ada melalui satu ukuran ya. Ukurannya apa? Untuk melihat bagaimana yang telah dilakukan berhasil atau tidak. Paling tidak adalah ukuran-ukuran yang dilakukan oleh dinas pendidikan maupun yang berupa ujian nasional waktu itu ya. Hal-hal yang lain ini seperti apa yang hasil ranking yang dibuat oleh perguruan tinggi negeri. Ya alhamdulillah
hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Oh, iya. Untuk ini gridnya itu ukuran kabupaten atau provinsi atau Ada ya masih kabupaten, iya. Paling enggak kabupaten ya. terutama untuk yang kalau ukurannya masih ukuran kabupaten, kalau di tingkat provinsi masih belum bisa berbicara, masih perlu peningkatan. Berarti jelas ada ukurannya ya, yaitu dari dinas pendidikan langsung, baik itu dari penilaiannya maupun dari ujian nasional hasil siswa itu sendiri ya. Ya, ketika saat itu ada ujian nasional ya. Nah, sekarang kan tidak ada ujian nasional, sehingga yang sekarang itu di tingkat ini ukurannya untuk tingkat SLTA ya, itu seberapa banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri. Ada kemarin kita di SMA Transen itu di peringkat kedua setelah SMA 2 Jombang. Banyak. Ya mungkin tambahan sedikit ya. Iya. Untuk yang tadi. Mungkin pertanyaan nomor 2 atau berapa ini pembinaan tenaga pendidikan. Saat dulu ketika kita membutuhkan tenaga pengajar itu hanya dilakukan kalau ada kenalan atau apa di unit itu tidak kekurangan tenaga pengajar ya diambil begitu saja. Kalau sekarang sudah harus melalui satu seleksi yang bertahap dan itu dengan itu kita mendapatkan tenaga pendidik yang memang bisa dipertanggungjawabkan terhadap kualitas akademiknya maupun bagaimana dia bisa melakukan pengajaran di depan kelas. Untuk secara kuantitatif itu untuk jumlah santri sendiri, kemudian istilahnya unit pendidikan sendiri itu sekarang berapa pindan Gus di masa Gus Solah terakhir itu? Kalau jumlah unit pendidikan di lingkungan kita sekarang sudah ada 10 atau 11. Tebu Ireng Pusat ya? Walimin dulu itu kan tanpa seleksi ya. Saya dulu itu tanpa seleksi awal-awal. Sekarang sudah dilakukan seleksi. Sehingga karena jumlah peminatnya berkali lipat dari kapasitas yang kita miliki. Sehingga perlu dilakukan seleksi untuk mendapatkan santri yang betul-betul Walimin, kemudian SMP AWH. SMP AWH itu sekitar ada 800-an. Kalau Walimin sendiri sekitar 300 berapa. Kemudian MTS ini sekitar 700-an. Kemudian SMP Sain sekitar 300. Saya nggak bicara angka pastinya ya. Untuk unitnya aja mungkin. Jadi kemudian MTS Sain ini baru. MTS Sain hanya sekitar 100 orang. Kemudian SMA AWH ada 800-an. Kemudian Madrasah Aliyah itu sekitar 650-an. Kemudian SMA Transen
sekitar 400-an. Kemudian SMK Khairiyah. Al-Khairiyah. Semangat Al-Khairiyah itu sekitar 120. Kemudian yang terakhir adalah SD Tebuireng itu sekitar 150 atau 160. Dan ada Matali tidak terlalu banyak sebenarnya. Mungkin karena tiap angkatan hanya paling mengambil sekitar 60 anak sampai 70. Untuk persis kan kurang gitu tahu. Untuk Unhasi ini di luar pesantren atau Di luar yayasan dari Yayasan Hasyim Asy'ari. Unhas itu ada yayasan itu sendiri namanya Yayasan Universitas Hasyim Asy'ari. maksudnya bukan Jadi naungan yayasan di ya? luar yang ada di struktur pesantren Tebuireng. Ada 10 ini. Kemudian yang selanjutnya keempat, apa saja perbedaan yang terjadi sebelum dan setelah Kiai Haji Salahuddin Wahid memimpin? Ya, yang secara nyata waktu itu awal-awal dia datang memimpin satu perubahan. Apa kira-kira perubahan yang bisa dilihat secara cepat, secara nyata untuk pesantren Tebuireng? Kalau melalui presentasi itu kan jangkanya cukup lama dan perlu ekstra. Maka dia di awal melakukan pembenahan fasilitas. Jadi fasilitas fisik itu menjadi fokus utama beliau untuk melakukan perubahan dengan fasilitas yang baru ini. Artinya bahwa masyarakat melihat ada beban yang bisa dilihat secara nyata, dan itu menjadi salah satu penarik terhadap masyarakat untuk menitipkan anaknya. Dan itu tidak itu saja, tapi beliau juga melakukan koordinasi dengan para alumni supaya alumni yang ada kalau punya keluarga atau apa bisa menitipkan anaknya di pesantren Tebuireng. Kalau yang di luar fisik itu tadi prosesnya, dan itu sudah di awal ada beberapa sudah kita bicarakan tadi. Ada kenaikan dari grade tentang hasil perolehan dari peringkat sekolah pendidikan. Klasifikasi di Peringkat. Ini yang tadi kembali sedikit Gus, ngapunten. Untuk pesantren cabang Tebuireng itu ketika Gus Solah ini ada 15 atau berapa? Gini dia, pesantren cabang itu berbeda dengan cabang-cabang yang umum. Jadi beliau melihat ada ketimpangan, melihat ada ketimpangan
pendidikan pesantren itu bisa juga ditumbuhkan di keluarga. Maka dia kemudian kalau terbilang membuka sendiri dengan kemampuan sendiri, rasanya itu berat dari sisi pendanaan, dari sisi SDM, dari sisi pengelolaan dan lain sebagainya. Sehingga beliau mengambil kebijakan untuk melakukan kerjasama. Lebih ke kerjasama gitu. Lembaga-lembaga yayasan yang ada di beberapa tempat itu untuk menjadi pesantren cabang Tebuireng. Sebenarnya pesantren cabang yang nomor 2 itu sebenarnya yang tidak saya ya, kita anggap saja itu bukan cabang karena yang ketiga itu ada di Riau, di Industri Guru, kemudian Innovat juga di Riau, dan di Hilir. Kelima itu di Jakarta, itu ya kita anggap aja, tapi belum secara resmi sebenarnya, karena kerjasamanya belum meningkat. Itu di SD di Ganjur. Kemudian yang ke-6 ini ada di Cianjur, kerjasama dengan Yayasan Bina Ummah. Yang ke-7 ini ada di, ya kenapa ya, saya lupa ya, ada di mana Belmotik, di Sulawesi Utara, dan itu rasanya tidak berjalan dengan seperti yang kita harapkan. Kurang besar. Yang ke-8 di Banten, di Pandeglang, itu alumni. Kemudian yang ke-9 itu di Medan, di tempat berteman pramuka itu, baik namanya, lupa saya. Itu juga nggak berkembang. Yang ke-10 kalau nggak salah itu di Ambon. Sibolangit ya yang 9. Sibolangit. Ya, Sibolangit. Yang 10 di Medan, di Ambon kalau. Kemudian yang ke-11 ada di Bengkulu. Dan ini juga tidak berkembang. Dan ada kegiatan yang ke-12 di Lampung. Itu ada di Tubaba, Lampung Barat. Yang ke-13 ini ada di 13 Pandeglang. Pandeglang. Ke Pandeglang 8. Dan 13 ini saya lupa. Yang 14 itu ada di mana? Pinang, Tanjung Pinang. Yang ke-15 rencana dulu ada di Samarinda, tapi karena beberapa hal kita akhirnya membatalkan untuk masuk ke Samarinda. Oh, yang terakhir itu dibatalkan, guys? Batalkan. Oh, gini. Kemudian di daerah Sekitir ada 16 itu ada di Jawa Tengah, di Temanggung. Temanggung, no? Temanggung ya? Ya, Temanggung. Kemudian yang ke-17 itu ada di ini dekat Purwokerto itu apa itu? Banjarnegara. Dan Purbalingga, Banjarnegara, Pekalongan.
Nggih, halo. Ya, di Sokaraja. Oh, Sukaraja. Itu sampai saat ini baru itu. Tapi nganu yang dua tadi istilahnya masih sama dengan yang sebelumnya ya, ini kerjasama gitu. Banyak. Semuanya kerjasama. Iya, Tidak ada kita punya yang langsung sendiri dari awal gitu. penuh nggak ada. Nggih. Cuma istilahnya dengan kerjasama tersebut tetap sebagai cabang lah, nggih. Ya, kita melakukan evaluasi ya kemarin itu ya karena beberapa hal akhirnya kita membuat satu persyaratan. Kalau memang sudah memenuhi persyaratan, kita melakukan semacam perjanjian kerjasama secara tertulis. Dan kalau tidak memenuhi persyaratan itu, kita turunkan menjadi binaan. Oh, nggih. Jadi belum menjadi cabang. Binaan. Nggih. Oke, melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Menurut panjenengan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan era Gus Solah niki? Yang pertama bahwa di awal beliau melakukan masuk menjadi pengasuh itu semua yang dilibatkan di melakukan kebersamaan yang dibangun oleh beliau itu adalah jadi salah satu faktor. Yang kedua, beliau juga ketika melakukan untuk memutuskan kebijakan seperti itu, semuanya dilibatkan untuk dimintai pertimbangan, masukan, sehingga dengan begitu apa yang jadi kebijakan ini adalah kebijakan bersama, bukan kebijakan Gus Solah saja. Ini menjadi menurut saya menjadi salah satu faktor yang menguatkan bahwa apa yang sudah menjadi satu kebijakan dari beliau ini bisa dilaksanakan didukung oleh pihak yang terkait. Jadi zuriyah seluruhnya dilibatkan. Dengan demikian hasil kebijakan pengasuh itu merupakan kebijakan bersama, begitu ya. Samping itu juga beliau selalu memberikan wawasan baru dengan perkembangan kemajuan pendidikan dengan mengirim atau mengajak teman-teman yang ada di beberapa lembaga ini ya, untuk melakukan studi banding, untuk bisa belajar dari siapapun untuk dapat bisa terus maju. Dan terkadang ya dengan lembaga-lembaga yang mungkin di luar keberadaan yang sama dengan kita. Tidak monoton ngeten iki. Ya. Jadi untuk faktor pendukung yakni seluruh zuriyah dilibatkan, kemudian hasil kebijakan merupakan kebijakan bersama, serta yang ketiga adalah selalu memberikan wawasan-wawasan baru tentang perkembangan pendidikan. Nah, yang terakhir mungkin sebaliknya tadi, menurut pandangan Gus Gofar, faktor apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan ketika Gus Solah itu menjabat sebagai pengasuh? Ya memang ada hambatan, tidak semuanya itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, terutama pada mekanisme
mekanisme di lapangan. Nggih. Sehingga kata yang jadi tugas dari teman-teman itu tidak bisa berjalan dengan baik. Salah satu faktornya juga evaluasi, kemudian pengawasan, monitoring itu yang menjadi hal yang yang kurang. Yang dibilang pesangka itu kurang bisa dijalankan. Oh, nggih. Mungkin karena terbiasa dengan budaya yang lama mungkin gitu. Kalau saya baca itu Gus Solah kan terbiasa dengan istilahnya disiplin, kemudian tertata semuanya gitu. Mungkin itu. Ketika Gus Solah baru memberi peringatan, baru kita tergopoh-gopoh kadang itu. Nggih. Saya membaca juga itu, Gus. bisa mengimbangi. Iya. Tidak mengimbangi kecepatan yang diinginkan Gus Solah dengan kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman. Iya. Ya, alhamdulillah sudah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, Gus. Matur nuwun sangat. Kemudian mungkin untuk selanjutnya apakah ada yang harus saya lakukan untuk imbal balik lah mungkin ngeten, Gus. Untuk yang mudah-mudahan ini dengan bisa segera selesai. Iya, amin. Untuk skripsinya ini menyelesaikan dengan baik dengan hasil yang sangat memuaskan. Iya. Jangan berarti itu ada jenjang yang mungkin. Nggih, sampun. Nggih, matur nuwun sangat. Ini sedikit bercerita mungkin. Ini kula kan sampun nggarwa nggih, istri juga Wali Songo. Oh, iya. Dulu aktif di media Tebu Ireng juga, saya juga aktif di media Tebu Ireng. Ketika mualimin juga sering mengajukan proposal ke jenengan biasanya. Kalau Gus Gopar ingat tapi terus nggih, mohon doanya juga, Gus. Ini saya sekarang tinggal di Depok sembari bantu-bantu di masjid gitu. Mungkin cukup atau ada yang ingin disampaikan, Gus? Ya, cukup saya kira. Ya, kalau nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan lagi, monggo silakan. Nanti saya kira-kira bisa saya bantu. Matur nuwun sangat. Semoga Gus Gopar sehat selalu, keluarga dan juga seluruhnya. Matur nuwun sangat, jazakumullah ahsanal jaza. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan juga. Terima kasih untuk seluruh informasi dan juga pendidikan serta ilmunya. Semoga apa yang menjadi tanggung jawab saya bisa segera terselesaikan dan mendapatkan keberkahan dan selalu ada ikatan dan hubungan selalu dengan pondok, semoga. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.